Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 11 April 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Ide-ide dari Bapak Ibu semua, nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya, apabila ingin dibahas di F-Talk, langsung tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk. Langsung kita mulai. Sebelum saya mulai, update untuk promo trade vesting sisa 1 sampai dengan saat ini ya. Jadi mungkin tidak sampai dengan tanggal 15 April kita akan tutup untuk promo trade vesting ini ya. Jadi silahkan tersisa 1 apabila Anda ingin join PTR plus investasi di Peers, silahkan join melalui trade vesting ini ya. Langsung kita bahas IHSG. Hari ini IHSG rebound 0,5%, masih berada di dalam tren turun, jadi ya masih sama, dan gap tersisa di bawah masih ada di 6.707, kemudian di 6.694, jadi masih memungkinkan untuk menutup gap ini ya untuk minggu ini. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham. SKRN turun, belum sempat ikut PTR jual tadi Pak, bagaimana ya? Tadi kita trading tidak hari ini ya, kita hari ini jualan ya. Jadi kita beli SKRN itu kemarin tanggal 3 di harga 492 ini ya. Kemudian hari ini sore tadi jam 15.30 kita jual di 525 ya. Nah kemudian SKRN kok nggak dijual ya, harusnya dijual karena sudah mencapai TP pertama ya. Jadi kalau Anda ikuti rekomendasi kami ya, kalau misalkan sudah mencapai TP, kami sarankan untuk menjual sebagian. Kalau Anda pengen TP 2 atau TP yang lebih tinggi lagi, tetap saya sarankan untuk menjual sebagian dan menaikkan proteksi gitu ya. Nah kebetulan tadi kita jual di jam 3:30 hampir penutupan ya. Kita tunjukkan ini ya. Jadi ini candle jam 15.00 kebetulan naik, dan instruksi untuk targetnya itu sudah kami sampaikan sejak jam 5 pagi. Jadi harusnya kalau Anda melihat PTR harusnya sudah tahu ya. Kalau misalkan nggak punya waktu ya Anda harus pasang jual di harga berapa gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda ikut PTR itu kan lengkap ya, informasinya itu lengkap. Kalau misalkan rekomendasi beli pasti di sini ada TP1, TP2, berapa stop loss, berapa PV, berapa alokasinya, ini PV ya alokasinya, kemudian berapa lot maksimalnya, berapa durasinya gitu ya. Kemudian setiap hari kalau misalkan saham ini masih berada di portofolio, masih di hold, itu sudah tercantum target jualnya. Jadi kalau misalkan Anda sekiranya tidak ada waktu di hari tertentu, misalkan hari ini tidak ada waktu, harusnya sejak pagi sudah diantrikan jual di harga 520 ya gitu. Jadi ya kalau misalkan harga mencapai ke sana pas Anda tidak dimonitor, Anda tetap mendapatkan profit meskipun Anda jual sebagian, tidak menjadi masalah ya. Nah apabila Anda belum sempat jual, ini belum sempat jual ya, belum sempat jual artinya masih hold, nggak tahu berapa ya. Kalau misalkan maksimal 15 CV, misalkan Anda punya, besok bisa diantrikan di TP1, kemudian Anda bisa naikkan proteksi di 490 ya. Kalau turun ke sini lagi agak jelek ya gitu. Jadi ya itu konsekuensinya kalau Anda nggak bisa jualan hari ini ya. Jadi harus hold dengan antrian jual di 520, mungkin sebagian dan sisakan sebagian di TP berikutnya, seperti itu ya. Oke, lanjut. PAYF ITMG hari ini beneran ARB, kita tunggu di berapa? Kemarin kita sudah bahas ya. Jadi ITMG hanya naik di 0,618 yaitu di 41.000 saja. Seperti yang kami sampaikan di, mungkin Anda sudah nonton ya di edisi Maret ya. ITMG Anda bisa cari di F-Talk edisi 19 Maret 2023 ya. Coba kita lihat ya. Di sini
Nah, kemudian Anda bisa cari di sini. Kalau Anda nggak mau susah nyarinya, Anda bisa langsung ke Telegram kami, kemudian cari sahamnya dengan mengetik kode sahamnya ya. Ini ya. ITMG target judulnya ini, target naik terakhir sebelum dividen downtrend. Ya, sebelum dividen dan downtrend ini ya. Jadi kalau hari ini turun ya harusnya nggak kaget. Gitu ya. Nah, di sini sudah kita sampaikan juga. Nih. Artinya apa? Kenaikan ini diasumsikan untuk distribusi. Karena saham ITMG sendiri relatif sudah tinggi. Ingat ya, ini sudah mengatakan tren akselerasi. Jadi trennya itu ada dua tren. Sama uptrend. Tren utama dan tren akselerasi. Ini tren akselerasi ini sudah dipatahkan jelas. Sehingga kenaikan berikutnya adalah ya bisa jadi meretes akselerasi ini untuk turun ke bawah sini ke 30.000. Jadi prediksi saya setelah dividen ITMG ini akan turun ke 30.000, yang mana kalau kenaikannya tidak melebihi dari 45.000. Jadi kalau modal Anda 40.000 mungkin masih bisa jual profit lah. Masih bisa jual profit sebelum jatuh. Ya. Itu perkiraan saya sesuai dengan pengalaman saya setelah dividen, dan kita belajar apa yang sebelumnya. Ada Aero Energy yang juga sama-sama setipe, sejenis, dan ini mengarah ke dead cross ya weekly-nya. Ini monthly ya, mungkin weekly-nya sudah kemarin udah lama, dan ini sudah mungkin akan membentuk B-nya ini ya tidak akan lebih tinggi harusnya, atau maksimal di 45.000 B-nya. B itu naik ya, B naik sebelum C turun, dia akan ke 0,3 yaitu di 30.800 gitu ya. Jadi TP-nya mungkin di 41 atau 45, ini best. Oke, itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tonton Jeff Talk edisi pembahasannya. Semua saham yang kita pernah bahas pastinya ada, baik itu yang prediksinya benar, prediksinya salah, semua ada di Telegram. Anda tinggal ketikkan saham apa, nanti akan ketemu kapan terakhir dibahas dan seperti apa pembahasannya. Jadi silahkan ke Telegram dan tonton itu ya. Nah, ITMG hari ini ke 38.000 tadi, cuplikannya mengatakan 38.000 ya. Nah, kemudian akan mengarah ke 30.000. Jadi ya akan ke sana gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mau tunggu, mungkin ketika ke 30.000 ada prosesnya ya, terdekat dulu lah ya. Paling tidak bisa turun ke mungkin kita akan lihat di 0,3 itu di 38.000 sudah tercapai hari ini, dan ke 0,6 itu di 36.800 ya. Jadi ini mungkin setelah turun ke sini mungkin ada reboundnya, mungkin Anda bisa manfaatkan untuk swing yang jelas. Setelah mencapai 41 sebagai TP terdekat 0,618 dia turun, dan sekarang ini mengarah ke target dalam jangka menengah di 30.700 yang kemarin kita sudah bahas itu ya. Ada prosesnya lah, nggak ujuk-ujuk ke sini. Mungkin ketika turun 36 kemudian dia naik lagi ke 38 ya, itu bagian dari proses ya, tidak ujuk-ujuk ke sana. Kan sekarang ini ARB juga dibatasi, turunnya juga dibatasi, nggak bisa seperti nanti ya, mungkin September sudah mulai normal ya, ARB simetris bagus, itu yang kita tunggu-tunggu ya, supaya kembali normal seperti sebelumnya. Baik, lanjut ya. Untuk swing bisa beli era ya, untuk swing bisa beli di harga rentang berapa dan target price berapa untuk jualnya. Kemarin era ini kebetulan masuk ke Stockholm dan sepertinya sudah mencapai target swingnya terdekat ya untuk swing ya ini ya. Sebentar saya cek dulu. Era itu terakhir masuk Stockholm edisi 26 Maret. Sepertinya sudah mencapai target ya. Nih ya, 555. Semoga sudah mencapai targetnya. Oke, sudah tercapai. Setelah tercapai kebetulan turun ya. Hari ini turun. Wajar ya, karena pastinya member-member kami yang punya ya menjual di sana gitu ya. Nah,
targetnya itu. Jadi Anda bisa mengacu pada stock call kami ini TP1 di 555, stop lossnya di 480, tapi untuk member yang sudah beli di mungkin di 510, 520, stop lossnya bisa dinaikkan di 490-an. Kemudian TP berikutnya di 620 ya. Jadi ini adalah target jual. Untuk beli sudah agak tinggi ya, kalau dikasih 520 lagi mungkin bisa ya, 520 ke bawah ya gitu. Oke. Lanjut ya. Pak Yev tolong bahas Tekim untuk invest. Tekim untuk invest sudah pernah kita bahas juga. Anda bisa cari di Telegram. Nanti akan ketemu pembahasan terakhir. Untuk fundamental Tekim sendiri, pembahasannya sudah kita bahas juga. Pertumbuhannya cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari pendapatan sampai dengan laba bersih, memang dilihat dari beberapa tahun terakhir sempat turun di pandemi kemarin, namun ini sudah mulai pulih dan mulai bagus. Kemudian dilihat dari profitabilitas ini cukup tinggi, tapi sayangnya memang pendapatan ini tidak dari operasionalnya, mungkin dari anak usahanya ya. Jadi Anda harus tahu itu. Kalau kita melihat NPM tinggi, Anda harus cross check juga secara operasional apakah dia bagus, apakah dihasilkan dari operasional atau bukan. Kalau bukan ya Anda harus hati-hati, Anda harus meneliti apakah dari anak usaha atau dari divestasi atau penjualan aset dan sebagainya ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memproyeksikan estimasi ke depan itu labanya seperti apa ya, dan apakah bisa berkelanjutan atau ada yang sifatnya organik bisa berlanjut di masa depan atau tidak. Takutnya kalau itu tidak berasal dari operasional, nanti bisnisnya ternyata bermasalah gitu kan. Nah, itu perlu dicermati. Makanya pertumbuhannya bagus, namun dari sisi operasional kurang terlalu bagus menurut saya. Jadi untuk Tekim sekarang ini secara teknikal juga menurut saya arahnya ke bawah, meskipun ini targetnya 6425 ini sudah tercapai. Kemungkinan ini akan mengarah dalam jangka menengah panjang. Secara teknikal memungkinkan untuk dia turun ke bawah 4000 ya. Secara teknikal prediksi saya seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin cari yang lain dulu. Oke, tolong bahas LPPF untuk trading. Apakah trennya masih naik walaupun 2 kali RB efek dari bagi-bagi dividen, sekiranya bisa masuk di harga berapa? LPPF juga pernah kita bahas belum lama ini terkait dividen itu ya. Dan saat ini dia turun. Apakah dia masih uptrend? Ternyata tidak ya. Dan mungkin sekarang ini kita bisa coba tunggu penurunan ini berlanjut ke bawah ya, mungkin bisa ke 4000 sampai dengan 3700. Selama tekanan jual masih membuat LPPF ARB, saya rasa jangan ditangkap dulu, biar aja dulu dia turun sampai dia nanti ada rebound, mungkin bisa dipertimbangkan ya. Seperti itu. Tolong bahas saham Antam, apakah akan balik lagi ke 2200, 2300, apakah akan turun lagi di bawah 2000? Baik, kita coba ke 2200 dulu, apakah memungkinkan? Sementara ini masih memungkinkan ya, karena 2200-an ini masih berada di dalam tren turun ini, artinya pullbacknya ini masuk akal untuk ke 2200-an ya. Karena hari ini dia juga reject dari EMA 60, jadi memungkinkan dia untuk melanjutkan pullbacknya ke 2200-an, seperti itu. Tolong bahas saham fundamental. Tolong bahas fundamental PUDP untuk invest, bagus masuk di berapa? Saya lihat labanya naik sangat tinggi. Apakah laba yang dihasilkan laba organik apa bukan? Nah ini ya. PUDP. Wow, naiknya sangat tinggi ya. Current invest kita menggunakan monthly. Karakteristiknya memang seperti ini. Jadi kalau sudah naik ini agak ngeri ya kalau saya melihatnya. Nah, mari kita lihat fundamentalnya. Kebetulan di sini laporan terakhir rugi ya. Rugi. Jadi secara fundamental saya belum dapat laporan 2022-nya. Jadi ya mungkin bagus atau tidak, saya nggak bisa menilai itu karena di sini nggak ada. Saya untuk Giftok hanya akan melihat trading view yang ada di trading view. Kalau misalkan trading view belum update
ya saya belum bisa berkomentar apa-apa ya. Jadi sementara ini mungkin dia kenaikannya ini sifatnya merespon laporan 2022 mungkin ya, yang dibilang bagus. Karena di TradingView belum ada ya, saya nggak bisa komentari. Yang jelas kalau kita lihat dari historical, ini masih rugi terakhir ya, dan ruginya ini masih cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari operasionalnya 2 miliar, kemudian kerugian terakhir di 2021 itu 17 miliar. Jadi ya butuh proses harusnya, tapi nggak tahu ya di 2022 ini. Kita lihat di kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 ya, sejauh ini masih rugi juga. Nah, apakah kuartal 4 ini bisa mengcounter 3 kuartal rugi 2022? Nggak tahu ya, saya belum ada di sini, jadi no comment. Mungkin kalau sudah ada baru kita nanti bisa bahas. Tapi secara teknikal dia mungkin kenaikannya ini sifatnya adalah jangka pendek ya, karena melihat dari model-model kenaikannya seperti ini, dia bisa balik badannya. Jadi harus hati-hati kalau Anda belum masuk. Kalau sudah masuk untuk trading oke lah ya, bisa take profit. Oke, tolong bahas teknikal. Ini sudah kita bahas APPF. Saya suka bias curiga kalau emiten-emiten pakai nama-nama yang nyentrik macam elit, enak, dan atau cuan, kedengarannya macam gimmick. Oh ya, IPO SMEL mungkin bisa dibahas fundamentalnya. Mungkin belum ada datanya di TradingView, jadi sekali lagi saya belum bisa mengomentari apa-apa karena saya hanya bisa mengomentar kalau TradingView ada ya. Seperti itu. Jadi mohon maaf ya. Malam Pak Yev, untuk IMGS secara teknikal apakah sudah breakout, reversal, atau uptrend? Untuk swing bagusnya masuk di area harga berapa? Saya penonton setia Yev, penjelasan sangat jelas, memberikan pengetahuan tentang teknikal, sangat mudah dipahami. Jika saya mau baca, pelajari Elliott Wave, apakah Pak Yev bisa memberi saran judul buku serta pengarangnya apa menurut Bapak bagus, mudah untuk dipahami? Ya nanti kalau ada buku-buku yang saya ini udah lama nggak baca-baca buku ya, karena lebih ke praktek ya. Yang kalau basic-basic sebenarnya sekarang ini sudah banyak youtuber yang menjelaskan terkait teori-teori lagi-lagi teori ya. Teori itu perlu dibuktikan dan perlu diaplikasikan ke dalam praktek. Ya kalau teori-teori itu bisa Anda terapkan cocok dengan Anda, misalkan Anda menggunakan Elliott Wave sebagai panduan untuk trading, ya nggak apa-apa, karena sebenarnya kalau kita misalkan Elliott Wave itu kan mempelajari wave, ada wave besar dan wave kecil. Kalau trading tentunya akan mempelajari wave kecil, dan wave kecil di situ tentunya tidak semudah dilihat dengan mata telanjang ya. Kalau kita tidak memiliki sistem dan sebagainya juga agak sulit ya. Tetapi nanti kalau saya ada rekomendasi buku, mungkin saya akan bahas di konten-konten edukasi, buku-buku apa. Ini juga ide ya dari Pak Indra, ide untuk buku-buku yang bisa dijadikan referensi untuk belajar mendalami materi-materi teknikal gitu ya, materi-materi baik itu teknikal ataupun fundamental. Mungkin kalau ada, nanti kalau ada advisor saya juga punya buku yang bagus, saya akan berikan nanti mungkin di konten-konten review buku untuk belajar ya. Itu juga bagus juga, karena lagi-lagi di market ini kita tidak boleh merasa cukup ilmu dan sebagainya. Kita harus terus belajar, baik itu belajar dari kesalahan ataupun belajar dari buku-buku yang mungkin referensi-referensi yang bisa membuat kita menjadi menambah wawasan kita gitu ya. Oke, kita akan bahas IMGS secara teknikal, apakah sudah breakout, reversal, uptrend, swing bagusnya masuk di harga berapa. Oke, kita lihat ini ya. IMGS sepertinya sudah naik ya, karena bersamaan dengan Indomobil kemarin kita sudah bahas itu. Dan swingnya ini sudah pernah kita bahas di 374, jadi untuk masuk saya rasa ini sudah terlambat ya. Kalau dia ada retest dulu di 330 atau 350 ke bawah, mungkin saya akan pertimbangan untuk swing. Tapi kalau saat ini biar dulu ada wave turun dulu, karena wave turunnya ini sekarang ini kan belum ada. Dia sekarang ini wave naik ya. Wave naik ini berarti kan kenaikannya ini mungkin sudah di 1,618. Hampir ya, saya coba perbesar supaya kelihatan. Jadi ini adalah target ekstensi atau target kenaikannya di 370-an ya.
Jadi sedikit lagi mungkin tercapai, dan normalnya, idealnya ya nanti akan ada retest dulu ke bawah. Nah retestnya nanti ya mungkin bisa di 348, bisa di 328, atau kita bisa coba tarik di sini di 0,3 itu di 330 gitu ya. Jadi mungkin akan tunggu di sana, atau biarin aja nanti kalau sudah terbentuk sebuah peak dan ada koreksi, baru kita bisa tarik Fibo untuk mencari 0,3 atau 0,618 untuk kita pertimbangkan sebagai level entry atau level tunggu ya, seperti itu. Oke, sudah kita bahas semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide pembahasan di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham, diajak nonton di F-Talk. Dan terakhir, silahkan bagi Anda yang ingin join PTR dan Peers bundling ya, ini mumpung ada, hanya tersisa 1 sampai dengan saat ini, nggak tahu besok pagi atau besok siang, nggak tahu ya. Jadi silahkan hubungi admin apabila Anda berminat. Dan kalau Anda belum tahu apa itu PTR, apa itu Peers, saya sarankan untuk membaca terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk bergabung, karena nanti takutnya Anda tidak membutuhkannya, percuma ya, sia-sia. Jadi saya sarankan Anda membaca terlebih dahulu apa itu PTR, apa itu Peers di website kami. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Semoga dapat diterima dengan baik, semoga dapat mencerahkan Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang berkualitas. Selamat malam dan selamat beristirahat.